Halo, selamat siang Kibi Friends. Akhirnya kita bertemu kembali dengan saya Rafli dari Kibi Faburi Sekuritas Semarang. Untuk live IG yang kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Pak Dodi selaku Senior Equity Sales Kibi Faburi Sekuritas Semarang. Selamat siang Pak Dodi, gimana Selamat kabarnya siang, Pak? Vi. Baik, Vi. Oke. Ini semoga marketnya sudah bersahabat dengan kita semua ya. Amin. Perbandingan indeks regional dan komoditas sepekan. Oke, yang pertama, Dow Jones mengalami pelemahan 0,6%, kemudian untuk Nasdaq mengalami penguatan 3,34%, kemudian untuk US Dollar Index mengalami penguatan 0,3%. Selanjutnya untuk komoditas, yang pertama ada CPO mengalami penguatan 2,17%, kemudian oil mengalami pelemahan 1%. Dan selanjutnya ada nikel mengalami penguatan 0,02%, timah penguatan 0,82%, kemudian ada gold mengalami pelemahan 0,8%, dan coal mengalami pelemahan 3,75%. Secara garis besar, komoditas yang mengalami kenaikan selama sepekan ada komoditas CPO atau minyak sawit, sedangkan untuk komoditas yang mengalami penurunan tertajam yaitu ada batu bara. Oke, sekelas info market pekan ini, sesi 1 IHSG dengan closing price sebesar 7.409,58 rupiah mengalami penguatan dengan poin sebesar plus 26,8 atau dengan persentase plus 0,36%. Kemudian untuk value transaksi sesi 1 sebesar 38,706 triliun. Minggu ini asing mencatatkan net sales sebesar 495 miliar rupiah. Kemudian untuk top gainersnya ada RONY, TMPO, dan PACK. Kemudian untuk top losernya ada KLIN, VC, dan JIHD. Selanjutnya untuk net foreign buy-nya ada saham BBCA, INDF, dan ASII. Kemudian untuk net foreign sell-nya ada BBRI, BBNI, dan Bumi. Baik, Mbak Dodi, bisa memberikan gambaran teknikal indeks saat ini. Oke, untuk ISG saat ini, setelah mungkin minggu kemarin ya, ISG berhasil melewati area level resistance yang relatif cukup kuat, yang berapa kali susah untuk ditembus di kisaran level 7330-an. Kemarin hari Jumat berhasil di break ya dengan candle yang cukup solid ini kemarin hari Jumat, penutupan hari Jumat, dan ini cukup positif untuk pergerakan ISG ke depannya. Walaupun mungkin saat ini ISG kembali menguji area level resistance swap zone ya di kisaran area apa 7435 sampai ke 7460-an. Ini ada area resistance swap zone di sini. Tapi kalau kita melihat dengan di indikator MACD-nya dengan gaji apa yang semakin menguat ini, indikator apa MACD yang semakin menguat, ini potensi untuk ISG untuk melewati area level resisten di 7460 ini cukup terbuka ya. Walaupun di atasnya ini kembali lagi ada area level resisten EMA 100 dan 60. Tapi kalau kita melihat eh, pergerakan ISG di masa lalunya bisa kita sorry bisa simpulkan bahwa EMA 60 dan EMA 100-nya sih tidak menjadi bukan menjadi sebagai penghalang yang relatif cukup kuat untuk pergerakan ISG ke depannya. Jadi eh, probabilitas untuk ISG kembali melanjutkan penguatan dalam 1 minggu ke depan ini relatif cukup cukup kuat, cukup besar dengan level resistance yang pertama yang harus dilewatin di kisaran 7460 terus dan di kisaran 7500. Jadi apabila dia berhasil tutup di atas level 7500 akan lebih meringankan ya pergerakan dari ISG untuk kembali menuju ke atas. Selanjutnya untuk Dow Jones ya. Untuk Dow Jones sendiri memang kita lihat Dow Jones ini pada saat ISG mengalami koreksi kemarin, memang Dow Jones ini sebenarnya mengalami kenaikan yang dan bahkan all time high terus ya pada saat kemarin ini. Maupun saat ini kelihatan tampak bahwa Dow Jones ini sedang dalam fase koreksi, tapi koreksinya koreksi sehat. Dua hari terakhir ini dia mengalami penurunan, tapi ini koreksinya masih koreksi sehat karena Dow Jones ini masih bergerak dalam channel uptrend-nya ya, Mas Yan, yang cukup relatif cukup kuat Mas Yan, dengan
potensi koreksi sehatnya itu untuk menguji ke level support di 44.380. Nah, memang kalau kita lihat di indikator MACD-nya memang dia ada potensi untuk dead cross ya, tapi karena dia masih dalam channel uptrend-nya, jadi bisa kita simpulkan memang koreksinya koreksi sehat dengan level support ya di 44.400 dan di level support 43.310-an. Selanjutnya US Dollar Index. US Dollar Index. Kalau kita lihat US Dollar Index saat ini, kalau dari indikator MACD-nya memang dia ada kecenderungan untuk mengalami koreksi ya. Cuma pelemahan atau koreksi yang terjadi di US Dollar Index ini sebenarnya tertahan oleh level support trendline ya, di mana ini kalau kita menghubungkan beberapa swing high yang terbentuk di masa lalu, ini kita menemukan level satu garis level trend line, di mana saat ini level trend line itu menjadi supportnya untuk US Dollar Index saat ini. Di mana kisaran level trend line itu, support trend line-nya di kisaran 105,57. Ya, bisa 105,5 lah. Nah, meskipun saat ini US Dollar Index ini mengalami indikator yang masih menunjukkan pelemahan, ini level 105,5 ini akan menjadi level penentu untuk pergerakan US Dollar Index dalam beberapa hari ke depan ya. Nah, mungkin 1 minggu ke depan. Jadi apabila US Dollar Index ini pecah di bawah level 105,5, dia ada potensi untuk melanjutkan pelemahan menuju ke level 104,7 ya. Jadi level 105,5 ini akan menjadi level penentu pergerakan US Dollar Index dalam 1 minggu ke depan. Jadi apabila dia berhasil bertahan di atas level 105,5, level resisten untuk US Dollar Index saat ini ada di kisaran level 106,5. Jadi saat ini itu jadi ini level 105,5 yang perlu untuk kita perhatikan untuk pergerakan US Dollar Index ke depannya. Kalau itu US Dollar IDR sendiri untuk rupiah, ini hampir sama seperti US Dollar Index ya, di mana kalau kita lihat dari indikator MACD-nya, memang saat ini sedang dalam posisi dead cross ya. Cuma eh, US Dollar IDR ini berada atau menguji level support juga. Nah, ini ada mungkin kalau Kevin Friends mengikuti review market saya beberapa minggu yang lalu, memang saya mengatakan bahwa level 15.850 ini akan menjadi level penentu pergerakan dari US Dollar ETR ya untuk kedepannya. Sehingga pada saat US Dollar ETR ini berhasil melewati level 15.850, level 15.850 ini akan menjadi level support yang relatif cukup kuat untuk US Dollar ETR ya. Sehingga pada saat ini eh, setelah melewati 15.850 dan US Dollar ETR sempat mendekati ke level 16.000, tapi masih belum berhasil melewati level 16.000, level psikologisnya. Ini saat ini US Dollar ETR bergerak sideways ya, di kisaran masih di atas level 15.850. Nah, jadi level 15.850 ini akan menjadi level penentu juga untuk US Dollar ETR sendiri, pergerakan US Dollar ETR dalam 1 minggu ke depan. Apabila masih mampu bertahan di atas level 15.850, potensi untuk mengejar target atau setidaknya untuk menguji level 16.000 masih cukup terbuka untuk US Dollar ETR. Tapi apabila mungkin dalam 1 minggu ke depan 15.850 ini berhasil ditembus ke bawah, potensi untuk US Dollar DTR menguji ke level 15.690 cukup terbuka. Jadi level 15.850 ini adalah level yang perlu Kevin Friends perhatikan untuk pergerakan penentu pergerakan US Dollar DTR mungkin dalam 1 minggu ke depan. Ya mungkin itu dulu Raffi untuk Oke. ininya. Baik, selanjutnya setelah info market,
Yang pertama ada RUPS, tanggal 10 Desember ada saham ADCT, JATI, dan CENT. Kemudian tanggal 11 Desember ada BJTM, DGNS, tanggal 12 Desember ada INAF, MDLN, ARTI, dan HITS. Kemudian tanggal 13 Desember ada Jawa dan TLDN. Selanjutnya, yang kedua ada dividen come date pada tanggal 10 Desember ada saham Nelly dengan nominal Rp15, kemudian ada XIIT sebesar Rp4,37 dan XISC sebesar Rp6,03. Kemudian tanggal 11 Desember ada saham BFIN dengan nominal sebesar Rp28, Brand sebesar Rp3,78, dan TBIG sebesar Rp25. Selanjutnya tanggal 12 Desember ada saham EAST dengan nominal sebesar Rp3,5 dan DUTI sebesar Rp380. Dan selanjutnya tanggal 13 Desember ada saham GDST dengan nominal sebesar Rp7,5. Oke. Selanjutnya sesi pemaparan stock pick yang dapat dicermati untuk minggu ini. Silakan Pak Dodi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, untuk stock pick yang mungkin bisa Kak Diven perhatikan dalam beberapa hari ke depan, mungkin ada beberapa pilihan, di antara lain ya BRI, BBRI, yang kedua BRIS, yang ketiga Brand, dan yang keempat BTPS. Ya mungkin kalau kelihatannya banyak banking ya. Ya karena banking yang kemarin itu yang pada saat market turun kan memang yang paling banyak dijual oleh asing ya kemarin ya. Ya, semoga aja ini kita berharap ada technical rebound lah, setidaknya di mendekati window dressing, mendekati akhir tahun ini, semoga aja ada technical rebound. Yang pertama BBRI ya. Kalau kita ngelihat dari chart yang ada di sini, ini sebenarnya BBRI di pergerakan hari ini, di mana hari ini BBRI berhasil bergerak menguat ya, sekitar 1,16% di kisaran level 4.360. Nah, kalau kita lihat dari chart yang ada, sebenarnya BBRI ini membentuk pola falling wedge ya, di mana dia sudah berhasil dia break level resistance dan trendline di kisaran 4.310 ini BBRI membentuk pola falling wedge. Sehingga biasanya pola falling wedge ini adalah satu pola signal reversal ya, pembalikan arah dari suatu pergerakan suatu saham. Sehingga BBRI ini cukup menarik untuk Kak Diven perhatikan untuk menjadi stock pick beberapa hari ke depan dengan target level resistance di kisaran yang pertama di kisaran 4.590 yang pertama, yang kedua level resistance yang kedua dari kisaran 4.709 ya sekitar 4.800 lah. Nah, level support untuk BBRI saat ini ada di level 4.300 dan mungkin Kevin bisa batasin resiko lah apabila mungkin kalau BBRI ini kembali lagi masuk kembali ke area falling wedge-nya ini ya, atau di bawah level support trendline-nya ini yang saat kemarin jadi level resistance, saat ini jadi level support-nya itu kembali lagi atau balik lagi ke level 4.230 ya. Ya memang untuk BBRI ini yang kalau saya masih lihat sampai kemarin hari Jumat memang asingnya masih dominan untuk keluar dan mungkin itu aja yang menjadi pertimbangan apakah BBRI ini cukup kuat. Tapi kalau kita melihat ini mendekati sudah semakin masukin pertengahan bulan Desember, ya kita berharap semoga ada perbaikan lah di BBRI ya. Setidaknya kita untuk manfaatkan untuk trading, semoga aja level-level di level resistance-nya bisa tercapai di 4.590 dan level 4.800. Selanjutnya BRIS, ini BRIS menjadi rekomendasi saya beberapa hari yang lalu, di mana BRIS ini kalau kita lihat ini dia membentuk pola cup and handle ya, di mana ini adalah cup-nya di sini, cup-nya ini, dan handle-nya ini. Di mana target dari pola cup and handle ini itu adalah
menuju ke level kurang lebih ke kisaran 3.300 ya, sehingga pada saat eh, neckline dari pola cup and handle ini ada di kisaran level 2.980, sehingga apabila bridge ini mampu bertahan di atas level neckline-nya di 2980, maka potensi peluang untuk menuju target dari pola cup and handle-nya cukup terbuka. Ya, dan ini memang didukung juga dengan indikator MACD-nya yang sudah golden cross beberapa hari sebelumnya. Jadi ini menjadi bisa menjadi salah satu pilihan yang cukup menarik untuk kayak defense perhatikan. Jadi selama dia tidak balik lagi di bawah level 2980, potensi untuk menuju ke atas dengan target level resistance yang pertama selain target dari pola cup and handle-nya ya di level 3.300, itu ada level resistance yang beberapa yang perlu KPI perhatikan, itu di kisaran level 3140 dan level yang resistance kedua dari level 3.200 ya. Yang mungkin KPI bisa coba batasin resiko apabila bridge ini ditutup di bawah level 2960. Selanjutnya ada brand, di mana brand ini juga menjadi rekomendasi saya beberapa hari yang lalu. Wah, pada saat itu saya rekomendasinya kan di bawah ini ya, di level sekitar 7.700-an. Saya kan waktu itu bound break rekomendasinya. Dan kemarin hari Jumat berhasil melewati level resistance neckline ya, di level 7775. Di mana kalau ini kita lihat ini brand ini membentuk pola inverse head and shoulder. Ini ada shoulder-nya, ini head-nya, dan ini shoulder kanannya. Nah, ini pola inverse head and shoulder ini juga salah satu pola yang bisa menjadi tanda pembalikan arah dari suatu pergerakan suatu saham ya. Jadi sehingga kemarin hari Jumat dia berhasil melewati level resistance neckline-nya di level 7.775 dengan cukup solid juga, dengan candle yang cukup solid, cukup kuat ini, dihitung juga dengan peningkatan volume transaksi kemarin pada hari Jumat, sehingga ini brand cukup menarik, walaupun mungkin hari ini agak koreksi ya, tadi cenderung merah, ditutup di bawah level penutupan hari Jumat, tapi masih cukup sehat koreksi yang mungkin terjadi hari ini. Jadi, Kak Divan bisa manfaatkan untuk beyond weakness selama brand ini masih mampu bertahan di atas level 8150, area yang cukup menarik untuk Kak Divan melakukan pembelian. Ya, di atas level 8150 lah. Ini masih cukup menarik untuk Kak Divan melakukan pembelian dengan target level resistance yang masih yang pertama adalah gap untuk gap di kisaran ini di 8.825-an area sini, ini ada gap, dan level resistance yang keduanya ada di kisaran 9.250. Nah, level support selain 8150 ada level support selanjutnya, atau mungkin bisa Cash Dividend jadikan sebagai level pengaman apabila brand ini gagal naik atau melanjutkan penguatannya. Itu level yang bisa Cash Dividend manfaatkan sebagai level pengaman apabila brand ini kembali lagi pecah di bawah level 7.600 ya. Selanjutnya ada BTPS, di mana BTPS ini menjadi rekomendasi saya hari ini, tadi pagi, dan saat ini memang masih koreksi ya, belum mengalami penguatan. Tapi kenapa BTPS ini cukup menarik menurut saya, cukup menarik untuk Friends perhatikan. Yang pertama karena dia berhasil keluar dari area konsolidasi di bawah ini ya, keluar dari area konsolidasi ini. Dan kemarin hari Jumat, dia berhasil melewati area konsolidasi ini dengan candle yang cukup solid juga, didukung dengan peningkatan volume transaksi yang relatif cukup lumayan bagus ya, peningkatan volume transaksinya. Dan yang kedua, BTPS ini
juga ditutup di atas level EMA dua-duanya atau di EMA yang saya pakai untuk 1 bulanan ya. Ya, dia biasanya ditutup di atas itu sehingga BTPS ini cukup menarik untuk Capify jadikan sebagai stock pick. Selama BTPS ini masih mampu bertahan di atas level 935, saat ini ada level berikutnya di level 935. Jika selama dia masih mampu berada di level 935, potensi untuk BTPS ini melanjutkan penguatannya dan beberapa hari ke depan menuju ke level resistance yang pertama di 1035, lalu cukup terbuka, cukup lebar ya. Nah, paginya juga didukung dengan, kalau kita lihat dari indikator MACD-nya pun juga yang semakin kuat kekuatan naik ke atasnya. Sehingga BTPS ini cukup menarik untuk Capify jadikan sebagai stock pick pilihan untuk 1 minggu ke depan. Ya, ini akan mungkin level pengaman yang Capify bisa manfaatkan, yaitu level supportnya di 935, dan mungkin batasin resiko memang kalau ini dia pecah di bawah level 880-an, kalau dia pecah di bawah level itu. Ya, itu mungkin yang di stock pick untuk saat ini, mungkin nanti bisa dilanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Oke, baik. Uh, Tadi Pak Dodi sudah memberikan stock pick. Yang pertama ada saham BBRI, kemudian ada BRIS, ada Brand sama BTPS. BTPS, Nah, selanjutnya ini untuk sesi tanya jawab, Pak ini ada yang bertanya untuk saham Saratoga gimana nih Pak? saham Saratoga, oke. Ini Saratoga mungkin ada hubungannya dengan ADI ya, Iya, ADI dengan Adero ya. Hmm, Saratoga. Bentar, ini saya ada gambar. Oh, nama. Bentar, misal masa aku sih. Oke. Ini sebenarnya kalau Saratoga ini sebenarnya dia masih dalam potensi uptrend ya. Untuk pendeknya ini dia masih dalam posisi uptrend walaupun kemarin hari Kamis dan Jumat minggu kemarin itu Saratoga mengalami koreksi ya. Nah, sebenarnya koreksi yang saya harapkan ini Saratoga setidaknya menyentuh ke level support di kisaran area 2510 sampai 2530-an ya. Cuma saat ini dia belum menyentuh ke level support itu, Saratoga sudah mengalami rebound. Jadi kalau saya melihat di posisi saat ini, range pergerakan untuk Saratoga sendiri, untuk saat ini berada di kisaran level range kisaran 2530-an untuk level bawahnya, dan level atasnya itu di level kisaran 2840, 830, sorry, 2830. Sehingga kalau saya sih mungkin dengan untuk yang belum punya posisi ya di Saratoga yang mungkin belum melakukan pembelian, mungkin saya lebih untuk tunggu ya. Apakah saya juga masih belum tahu apakah ini bisa untuk dapat. Tapi setidaknya saya untuk meminimalisir resiko, saya coba tunggu kalau Saratoga ini ada area-area dekat dengan level 2530, baru melakukan pembelian dengan target pergerakan ke level 2830. Sehingga kalau kita langsung masuk di area sekarang di 2630, level support dengan level support atau level pengamannya di kisaran 2510 sampai 2530, kan ya Rp1.000 5% lebih ya. Yaitu tergantung kalian, teman-teman Capify sekalian, dengan resiko sekitar 50%, apakah bisa ditoleransi. Tapi kalau eh, untuk meminimalisir resiko memang lebih baik untuk melakukan pembelian apabila dekat dengan level 2530 setidaknya. Ya. Nah, ini Capify bisa coba batasin resiko apabila Saratoga ini pecah di bawah level 2510. Tapi ini cukup menarik sih.
untuk ya untuk mungkin trading-trading cepat ya. Mungkin ini ada mumpung masih ada sentimen dari AD-nya yang hari ini juga masih arah ya, hari ini masih arah ya, masih yang tapi ya itu mungkin harus diwaspadai karena kan hari ini yang tebus main tanggal 6 kan sudah mulai jadi ya. Iya, Siapa tahu yang tebus-tebus kemarin itu mulai take profit ya di ADI. iya. Jadi mungkin yang Distribusinya tanggal 10 besok ya, 10 sama 11. Jadi ya perlu istilahnya yang sudah punya IPO mungkin bisa amankan posisi dulu ya, Pak. Ya? ya Hmm. yang itu yang mungkin untuk mungkin jadi faktor eh, apa apa yang bisa mempengaruhi pergerakan dari satu ke ya mungkin ya itu Mm-mm. mungkin karena sesi satu ini kan AD-nya masih dalam Ada. posisi arah tapi kita juga nggak tahu nanti sesi kedua apakah yang tebus-tebus tanggal 6 ini yang sudah jadi apakah melakukan penjualan kita juga nggak tahu tapi itu yang perlu jadi pertimbangan jadi kalau saya sih untuk satu ke makanya itu saya mungkin ya tunggu aja lah kalau deket-deket ya level 25-30. Oke. Baik, Pak. Selanjutnya ada saham yang ingin bertanya nih. Apa nih? Saham PACK, Pak. hmm? PACK. PACK CK, heeh. Ranpak Bukan. Solusi solusi kemasan kemasan digital. digital. Sama Wah, apa ya ini ya satu wah, ini waduh wah, ini berarti sulit kalau ini. angkat tangan saya kalau seperti ini cuma hanya garis-garis seperti ini open cap Iya. nggak tahu saya nggak berani jawab. Oke. Selanjutnya ada saham apa nih Pak yang tanya nih? SCMA, Pak. SCMA. CMA. Terus kan saya kalau SMA saya nggak tahu ya hari ini dia ada apa, apakah ada berita apa yang bisa mempengaruhi apa mungkin Raffi bisa bantu ada news apa ya untuk SMA. Terus saya kelewatan saya nggak tahu untuk SMA ini ada news Oh, apa. Tapi ini sih Pak. hmm, Newsnya tuh MTech tuh borong 87 juta saham SCMA. makanya Berita itu aja terbarunya. ya. Iya. MTech beli ya, itu induknya ya itu ya berarti Mm. ya. Oke. Eh, nah, tapi kalau secara teknikal SMA ini sebenarnya tadi pagi sempat sih dia melewati level resistance double top eh, di kisaran ini ya, di kisaran level 151 150 ini ya. Ini tadi pagi dia sudah sempat melewati ini tuh, cuma di penutupan sesi pertama ini dia ditutup sedikit di bawah level resistance-nya, di bawah level resistance 151. Nah, tapi kalau kita melihat dari indikator MACD-nya, sih masih potensi penguatan untuk SMA ini cukup relatif masih cukup terbuka ya. Karena kita melihat dari indikator MACD-nya masih cukup kuat powernya ke atas. Cuma yang perlu menjadi pertimbangan Kevin sekalian, untuk yang belum mempunyai posisi, mungkin yang belum punya posisi di SMA ya, mungkin perlu dipertimbangkan karena momentum untuk kita masuk itu sebenarnya sudah agak terlambat ya untuk SMA untuk saat ini. Ya, saat ini dia cukup jauh dari momentum awalnya untuk kita untuk melakukan pembelian di SMA. Jadi kalau saya sih di posisi saat ini mungkin saya tunggu sekalian apakah SMA ini bisa melewati level resistance atau ditutup di atas level resistance 151-nya ya. Tapi ini sekali lagi ini karena ini kenaikannya sudah relatif cukup lumayan tinggi. Jadi memang relatif cukup beresiko ya kalau kita baru mau melakukan pembelian di posisi sekarang. Nah, mungkin yang untuk masih tetap kepingin untuk melakukan pembelian di SMA ya mungkin rekomendasi saya ya Beyond Brief di atas 151 apabila dia sesi 2 nanti ini berhasil melewati lagi level 151 mungkin KBM bisa melakukan spekulatif buy dengan target resistance yang terdekat itu di kisaran level 161 dia level resistance yang pertama dan level resistance yang keduanya di kisaran 168 ya. Tapi mungkin kayak Bifrens bisa batasi resiko apabila sudah masuk beyond break ya
Ya mungkin saya batasin resiko atau jadikan level 151 ini sebagai level eh, penentuan. Apabila dia setelah break tapi gagal bertahan dan dia tutup di bawah 151 ya mungkin level 151 ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menjadi level sebagai level pengamannya untuk SMA. Oke, Ya, baik Pak. Selanjutnya ini ada yang bertanya saham RALS, Ramayana Lestari Selosa. Ramayana. Ini mungkin yang tanya mungkin berharap ini akhir tahun ya. Iya, Mungkin penjualannya di Ramayana mungkin meningkat. eh Kalau kita lihat dari indikator MACD-nya sih, dia posisi saat ini berada di posisi Golden Cross ya. Cuma, nggak bisa hapus saja nih. Cuma posisi dari Ramayana ini, dia benar-benar berada di posisi bearish, bearish banget ya. Cuma ini dia sementara sedang mencoba untuk reversal. Nggak, saya cek dulu apakah ini dia sudah pecah. Ya, pas banget ini. Nah, kalau ini saya tarik garis trendline ya, ini saya tarik garis trendline, ini saya tarik garis trendline dari titik tertinggi di kisaran bulan Januari 2023, di mana ini adalah awal downtrendnya dia untuk apa ini awal downtrendnya dia sebenarnya masih lebih panjang lagi sih. Cuma ini saya coba untuk ambil level resistance downtrendnya dia yang agak gampang ya, karena ini kan dia downtrendnya cukup panjang sekali ini. Kita coba ambil yang paling terdekat, yang paling mepet aja downtrend line-nya. Itu saat ini eh, posisi dari Ramayana sendiri ini sedang menguji untuk dia untuk bisa melewati level resistance downtrend line-nya apa enggak. Dimana level resistance downtrend line-nya itu di kisaran ya, kurang lebih di kisaran 2384. Ini karena ini panjang sekali ya, tipis sekali, jadi saya terus terang nggak bisa presisi yang banget banget presisi ya. Cuma ini kalau kayak difference perhatikan ini saya tarik garis trend line ini kecil ini saya sudah berusaha untuk memepetkan itu memang posisi dari Ramayana saat ini di 382 ini itu mepet sekali dengan level resistance downtrend line panjangnya ini. Ya, jadi apabila Ramayana ini mampu melewati level atau mampu ditutup di atas level resistance downtrend line, ya ini saya ambil ini aja lah untuk alat bantu ya. Ini ada kebetulan ada horizontal di kisaran ini. Ini untuk bantu trend line-nya yang terlalu tipis sekali tadi. Ya, setidaknya kalau Ramayana ini mampu ditutup di atas level 386, ya boleh untuk melakukan spekulatif buy untuk Ramayana sebagai indikasi awal reversal dari downtrend-nya ya di atas level 386. Karena resistance downtrend line ini relatif cukup panjang karena saya tarik dari awal tahun 2023 bulan Januari. Jadi relatif cukup panjang dan mestinya ini relatif cukup kuat untuk menjadi penghalang dari pergerakan Ramayana ke depannya. Jadi level 386 ini akan menjadi level penentu apakah Ramayana ini berhasil reversal dari downtrend-nya dia. Nah, apabila Ramayana RALS ini berhasil melewati level 386, level resistance selanjutnya ada di kisaran 394 di level ini ya. Ini ada beberapa swing low, triple bottom di sini, di kisaran ini. Ya, ini akan menjadi level resistance setelah melewati 386, level resistance selanjutnya ada di level kurang lebih di 394. Ya, itu. Nah, level kisaran di level support untuk Ramayana ada di level 382, area 382, 380. Ya. Jadi ingat, level 386 akan menjadi level penentu pergerakan dari Ramayana untuk kedepannya.
Gitu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan saham TINS, TINS. Tins, timah, timah. Kalau kita lihat dari indikator MACD-nya, memang dia masih posisi dead cross ya, walaupun memang ini indikasi dari indikator MACD-nya sih menunjukkan potensi penguatan ya, walaupun dia memang belum golden cross, tapi dia masih dalam posisi dead cross. Nah, timah sendiri, saya ambil zoom di sini. Kalau untuk timah sendiri, karena posisi saat ini dia memang ada posisi sedang rebound, tapi dia saat ini sedang menguji ke level resisten ini ya. Nah, ini saya hapus saja. Oh, ibunya enggak pakai. Ini ini akan menjadi level penentuan untuk saya ini di level ini. Ya. Karena kalau kita melihat dari indikator MACD-nya yang memang mungkin masih belum sinkron ya, mana kekuatan penurunan dari indikator MACD-nya memang sedang melemah dan dia memang menunjukkan ada potensi penguatan di apa potensi penguatan di indikator MACD-nya walaupun memang dia belum golden cross. Maka oleh karena itu memang biasanya kalau saya butuh konfirmasi tambahan. Ya, kalau saya lihat saat ini posisi dari timah ini sendiri berada di bawah area moving average EMA 22 dan EMA 60-nya. Nah, kalau saya dengan posisi seperti ini, saya setidaknya saya menuju konfirmasi apakah technical rebound yang terjadi di timah ini relatif cukup kuat ya. Jadi kalau saya coba tunggu apabila timah ini berhasil melewati level EMA 22-nya, sebenarnya di kisaran level 1220 baru melakukan pembeliannya. Karena posisi saat ini juga dia di level 1180 relatif cukup dekat dengan EMA 22 dan EMA 60-nya di kisaran 1220-an. Jadi kalau saya sekalian tunggu aja sekalian dia mampu melewati sekalian baru melakukan pembelian. Ya, dengan target resisten yang pertama apabila dia berhasil melewati level 1220, target level resisten yang pertama di kisaran 1370. Ya, dan level resisten yang keduanya dia ada potensi untuk menguji lagi ke level 1540-an. Ya, tapi dengan catatan itu 1220 berhasil dilewati. Oke, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir ya, Pak. Pak Oke. Dodi, kapan ada good news dari BBKP, Pak? Waduh, Waduh, itu ini. BKP. Terus terang saya sendiri pun juga bingung ya, karena kemarin kan sempat berapa periode laporan keuangan itu memang sebenarnya sudah katanya sudah bersih, sudah mulai minusnya mulai berkurang. Tapi kalau kemarin kalau nggak salah satu kuartal apa dua kuartal yang sebelum ini itu kok kembali membesar lagi kerugiannya. Ya terus terang saya eh, tidak tahu juga, belum ada informasi apa-apa. Cuma kalau saya sendiri untuk BBKP sendiri, jadi kita walaupun kita ini satu grup ya, kita dari KB Fabri Sekuritas dan Bukopin, tapi sebenarnya kita nggak dapat informasi apa-apa juga sih sebenarnya. Jadi kita cuma hanya ngikutin dari berita yang ada. Cuma kalau saya pribadi terus terang untuk untuk Bukopin sendiri ya, ini untuk secara teknikalnya ya dia memang masih bearish ya, memang masih bearish. Saat ini dia cuma hanya bertahan di area level-level supportnya aja di kisaran level ya 50 sampai 53 ini. Nah, kita berharap jangan sampai dia masuk di bawah level 50. Ya, cuma kalau kita lihat pergerakannya berapa
periode terakhir ini, bisa mungkin dari bulan, ya setengah tahun terakhir ini memang kelihatan dia dijaga begitu mendekati level 50, dia selalu dijaga ya. Tapi pola pembalikan arahnya belum terlalu kuat untuk kelihatan terlalu kuat sih Mas Ian. Ya ini saya lagi saya coba untuk ambil eh, bikin garis trendline pun sebenarnya dia masih berada di ini yang paling memungkinkan, yang paling dekat ini pun dia juga ada masih di bawahnya. Jadi ya ini mungkin yang paling paling mendekatin ya, trendline yang paling mendekatin ya ini. Jadi kalau saya mungkin kalau dia masih downtrend seperti ini dan dia masih berada di bawah area garis trendline-nya ini, di mana area trendline-nya ini ada di kisaran level 61. Selain itu juga dia ada level EMA 200-nya juga di 63. Jadi kalau saya pribadi, selama dia masih di bawah level resistance downtrend line di kisaran 61 dan di bawah level EMA 200-nya, mungkin saya nggak ambil posisi dulu untuk Bukopin. Ya. Baik, terima kasih Pak Yodi atas pemaparan analisis teknikalnya. Semoga dapat membantu KB Friends dalam mengambil keputusan berinvestasi. Oke, baik, sebelum kita tutup, di sini saya akan berikan kata-kata mutiara dari Peter Lynch. Di balik setiap saham adalah sebuah perusahaan. Cari tahu apa yang dilakukannya. Nah, maka dari itu, KB Friends jangan khawatir. Yang belum sempat join dan ingin mendengarkan ulang, bisa akses ulang di YouTube kami, KB Favorit Sekuritas Semarang, dan link feed kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya. Saya Rafli. Dan saya Dodi, Ingat investasi, ingat KB Kayak Favorit Universitas Sekuritas Semarang. Semarang. See you. See you. Selamat siang semuanya.